Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan dan bertemu dengan beberapa orang tukang buru yang sedang memasang jaring. Setelah jaring itu selesai dipasang, maka tidak lama kemudian seekor kijang masuk dalam perangkap jaring itu. Ketika kijang itu melihat ada Nabi Isa alaihissalam di dekat jaring itu, akhirnya Allah menjadikan kijang tadi dapat berbicara layaknya manusia biasa. Wahai Ruh Allah, aku adalah kijang yang memiliki anak-anak yang masih kecil. Sementara aku terjebak dalam jaring ini 3 hari lamanya. Maka mintakanlah izin kepada tukang buru itu agar aku dapat kembali dan menyusui anak-anakku. Nabi Isa pun langsung bergegas untuk memberitahukan kepada pemburu akan apa yang diminta oleh kijang yang terjebak di dalam jaringnya. Hei Nabi Isa, kalau kijang itu dilepaskan, maka dia tidak akan kembali lagi, kata pemburu itu. Kemudian Nabi Isa kembali ke tempat kijang terperangkap dan beliau memberitahu apa yang telah diucapkan oleh si pemburu. Kemudian kijang pun berkata, "Jika aku tidak kembali, berarti aku lebih buruk dari orang yang memiliki air di hari Jumat, tapi dia tidak mandi hari Jumat." Akhirnya Nabi Isa melepaskan kijang itu karena beliau telah percaya akan apa yang dijanjikan oleh si kijang. Dan tidak lama kemudian kijang pun datang karena takut untuk mengingkari janji. Melihat kijang telah kembali, Nabi Isa berlalu pergi, dan saat dalam perjalanan beliau mendapatkan batang emas yang berwarna merah. Lalu batang emas itu hendak diberikan kepada tukang buru sebagai tebusan dari kijang yang ia tangkap. Setelah Nabi Isa pergi ke rumah si pemburu, rupanya kijang itu telah disembelih. Nabi Isa pun berkata, "Kau tidak akan mendapatkan berkah dari pekerjaanmu itu." Seperti orang yang terkena kutukan, akhirnya si pemburu itu mengalami apa yang Nabi Isa katakan. Kesimpulan dari kisah di atas adalah bahwa seekor kijang pun masih punya belas kasih kepada anak-anaknya. Sungguh Allah Zat yang pengasih lagi penyayang. Saat dia terjerat jaring, si kijang itu masih memikirkan anak-anaknya yang belum ia susui. Dan melihat kejadian itu, Nabi Isa merasa iba dan kasihan lalu melepaskannya, karena kijang berjanji seusai menyusui anaknya dia akan kembali kepada pemburu. Melihat bahwa kijang telah kembali dan berada di tangan pemburu, Nabi Isa dengan sifat kasih dan sayangnya ingin menebus hewan tersebut dari si pemburu dengan ganti emas. Namun karena pemburu tidak mempunyai rasa belas kasih, kijang itu pun telah disembelihnya. Dan atas kejadian tersebut, si pemburu tidak mendapatkan barokah dari pekerjaannya. Allah Zat yang Maha Pengasih lagi penyayang, sungguh Dia menyeru kepada hamba-Nya agar senantiasa berbelas kasih dan menyayangi kepada para makhluk-Nya.